Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa dini wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat saudaraku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahagia, aku akan melanjutkan kisah Bunda Maryam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kita manusia sebagai manusia pasti ada kelupaannya. Kira main video kemarin sudah aku baca halaman yang 32, ternyata 32 sampai 34 ternyata tidak ada Oppo. Ada dua Oppo kok ada dua HP kok ada dua Oppo, dari Oppo satu sama tendok yang baru. Nah, kulihat di Oppo tidak ada video code. Nah, ternyata tidak ada lah. Langsung kelewati langsung ke 35 sampai 36. Nah, sebenarnya dibaca dulu yang halaman 35. Nah, manusia itu sebagai pasti ada lupa, ada kesalahannya lah. Nah, Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengampun dosa-dosa kita. Nah, kita yang penting sebagai manusia membacakan firman Allah. Nah, tidak menciptakan mengarang kita Al-Quran. Kita tidak bisa mengarang Al-Quran. Yang penting kita sebagai umat manusia membacakan firman Allah. Apabila kita melewati kan raja-raja, kita sebagai manusia kan, nah manusia itu sering lupa. Nah, kita harus mengulangi dari ayat yang halaman yang 32 sampai 34. Nah, 32 lah sampai 32 sampai 34. Nah, kita sebagai manusia itu cuma diperintahkan Allah Subhanahu wa taala membacakan firman Allah. Nah, firman Allah memperingatkan orang-orang yang sesat. Nah, orang-orang yang sesat zaman dulu, zaman sekarang juga banyak orang yang sesat. Nah, sebenarnya agama itu adalah yang Islam, agama Islam yang benar, yang petunjuk ngurus. Agama itu yang benar itu adalah agama yang benar itu adalah agama Islam yang membawa petunjuk yang lurus. Nah, sebenarnya itu. Nah, maka aku akan melanjutkan halaman yang ke-32 lah sampai 34. Nah, videoku minta maaf lah sebesar-besarnya. Kemarin aku bacakan ayat yang 35 sampai 36 itu sebenarnya aku lewati. Aku kan memang manusia kan sering lupa. Nah, sebenarnya dibacakan ayat yang ke-32. Kulihat di HP Oppo ternyata tidak ada di halaman firman Allah yang aku baca 32 tidak ada. Nah, langsung melewati yang 35 sampai 36. Nah, sekarang aku bacakan yang ayat 32 lah. Kita sebagai umat manusia kan ada kesalahan, ada kelupaan, maka kita sebagai Allah memerintahkan manusia agama Islam. Nah, Ustadz, wali, para nabi, ustadz, wali, sebagai manusia biasa kita harus wajib sebagai umat Islam wajib membacakan firman Allah, memperingatkan orang-orang yang sesat. Nah, itulah. Nah, aku akan melanjutkan kisah Bunda Maryam dan Nabi Salam halaman yang ke-32. Dan berbaktilah kepada ibuku. Nah, kita sebagai umat manusia seluruh dunia, Nah, seluruh umat manusia, seluruh dunia yang melahirkan kita. Nah, itu kan ibu kita yang membesarkan kita, orang tua kita lah. Nah, yang mengasuh kita dari bayi sampai kecil, sampai bayi sampai besar, sampai kita sudah besar, sudah dewasa. Nah, itu orang tua kita yang mengasuh kita, memberi makan, memberi minum, kan orang tua kita. Nah, itulah orang tua kita. Harus kita mendidiki anak kita. Nah, anak cucu kita nanti. Nah, itu saat kan aku punya cucu. Nah, harus mendidiki, jangan melawan. Kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti, mencium tangannya lah, mencium kakinya. Nah, itu adalah kita sebagai umat manusia. Kita harus berbakti, kita harus mengikuti jejaknya para nabi zaman dulu dan contohnya Nabi Isa. Nah, berbakti kepada orang tuanya, kita harus mengikuti jejak Nabi Isa alaihissalam, berbakti pada orang tua kita. Kita harus mendidik anak-anak kita dan cucu kita nanti. Nah, kita harus berbakti kepada orang tua kita.
Nah, janganlah, katanya Nabi Isa, janganlah jadi orang janganlah jadi orang yang sombong. Orang yang sombong pasti celaka. Nah, kata Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini jadi utusan Allah. Nah, dia tidak sombong. Para nabi zaman dulu diangkat Allah jadi rasul, jadi nabi, itu tidak akan sombong. Nah, akan merendahkan diri. Nah, dan cuma meringatkan orang-orang sesat saja. Nah, para wali gini, nah, merendahkan diri itu, uh, merendahkan diri, tidak akan sombong. Orang-orang wali, para nabi itu memperingatkan orang-orang yang sesat, agar mereka tidak kesesatan semua, agar mereka menjalankan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu, yaitu berpuasa, membayar zakat, dan menolong orang miskin, menolong yatim piatu. Nah, itulah kita harus menjalankan kebaikan. Nah, tidaklah sombong. Nah, para nabi itu tidak boleh sombong, kata Nabi Isa. Apabila sombong pasti kita akan celaka. Nah, contohnya orang sombong seperti pejabat itu tidak pernah memperhatikan orang-orang yang di bawahnya. Nah, seperti orang miskin, anak yatim piatu kan jarang ada yang orang atasan itu melihat yang keadaan mereka lah. Nah, mereka lagi kesusahan tuh jarang, kebanyakan orang-orang kaya, orang pejabat itu kebanyakan jarang, sebagian ada yang mau membantu, sebagian tidak. Nah, itu apabila dia tidak membantu pasti sombong. Nah, itu seperti contohnya orang sombong itu seperti setan lah. Setan itu sombong. Aku ya setan, atau iblis, aku terbuat dari api, makanya sombong ya. Nah, itu pasti celaka dia. Nah, seperti contohnya lah orang kaya. Nah, sebagian juga yang mau membantu orang miskin, membantu orang yatim piatu. Nah, dan lainnya, sebagian orang kaya itu sebagian. Nah, orang kaya kalau yang sombong pasti celaka. Contohnya celaka itu ya dari kereng pangi ke Kasungan, pastilah masuk ke jurang. Nah, kebanyakan itu. Nah, orang sombong, aku ini ngapain menolong orang miskin, ngapain membantu anak yatim piatu, pasti dia aja itu. Itulah sombongnya, maka dia mobilnya masuk ke jurang. Nah, atau dirampok orang, atau dirampok orang di jalan. Nah, itu sombong. Nah, itulah celakalah mereka kalau orang sombong. Contohnya aku tidak pernah sombong, tidak pelit. Aku membantu kawan-kawan lah, membantu kawan-kawan mandi, ke kamar mandi, kencing gratis, mandi gratis. Nah, aku tidak akan sombong. Aku akan merendahkan diri. Sebenarnya aku manusia biasa, bukan utusan Allah kan, manusia biasa saja. Memang kata Allah, katakanlah firman Allah. Nah, peringatkan orang-orang yang sesat. Nah, seperti sesat lah, orang sesat. Nah, orang-orang kaya itu kebanyakannya sombong, pasti celaka. Nah, semoga aku mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, ampunan dosa-dosaku. Janganlah dari orang sombong. Nah, apabila kita sombong kan pasti celaka. Nah, aku gratis kamar mandi gratis, mau ke WC gratis. Nah, aku tidak akan pelit. Nah, sebenarnya aku kerjanya cuma buang sampah, dapat sehari 100, besok kerja, besok enggak. Soalnya sampah itu kan habis oleh teman-teman. Nah, juga habis dah pukul rata sama-sama teman. Nah, tidak ada apa namanya, aku dapatnya cuma sedikit kan, cuma dapat 100. Nah, itu kan 100 hari ini dapat, besok ada. Nah, itu aku tidak akan sombong, tidak akan pelit. Nah, aku gratiskan kamar mandi, mau ke kencing gratis. Nah, itulah diriku, tidak akan sombong. Allah akan mengampuni dosa-dosaku, bahkan Allah akan menambah rezekiku berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, apabila kita sombong maka akan celaka. Kita harus mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sombong akan
akan celaka. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiya," yang artinya, dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Nah, kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, para nabi zaman dulu, Allah itu ridho kepada para nabi utusan Allah, para wali-walinya, wali-wali Allah, maka akan disejahterakan kepada para nabi, para wali-wali Allah. Nah, kita sebagai manusia, umat manusia biasa seperti aku, rajin sholat, berpuasa, beramal kebaikan lah, membantu orang. Nah, contohnya membantu orang itu mau ke WC gratis, mandi gratis. Nah, itulah. Nah, maka Allah meridhoi kepada orang seperti diriku. Nah, seperti diri kita manusia, semua manusia yang rajin ibadah, rajin beramal kebaikan, dan kebaikan, tidak pelit, maka Allah memberkahi kita kesejahteraan. Nah, Allah kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Isa. Nah, kita seperti itu lah. Nah, semoga kita jadi umat manusia seluruh dunia, memang kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengikuti jejak para nabi zaman dulu, dan juga mengikuti jejak Nabi Isa alaihissalam. Nah, kesejahteraan semoga dilimpahkan, semoga dilimpahkan kepada Nabi Isa. Nah, ya, seperti kita manusia biasa, semoga kita asal sholat, rajin sholat. Nah, Allah akan ridho, berpuasa, menjalankan kebaikan, Allah akan meridhokan kita. Nah, maka kita akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, akan diberi keberkahan lah, kesejahteraan kepada kita juga sebagai umat Islam lah. Nah, Islam pada hari dilimpahkan kepadanya lah, pada hari kelahirannya, juga pada hari kelahirannya, pada wafatnya Nabi Isa. Nah, setelah wafat Nabi Isa itu dibangkitkan hidup kembali. Nabi Isa ini para nabi zaman dulu, nabi para utusan Allah, Rasulullah itu matinya mati syahid, masih utuh, harum wanginya. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu wafatnya juga harum, wafatnya harum lah. Apabila para nabi, para wali itu mati syahid, harum mayatnya, tidak busuk kayak orang kafir zaman dulu. Banyak orang kafir zaman dulu kan busuk mayatnya. Nah, kalau para nabi dan wali-wali Allah itu baik, bagus, utuh, masih utuh lah, harum bau berwangi-wangian lah. Nah, itulah para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat manusia juga, kalau kita mati, asal kita tetap agama Islam, menjalankan perintah Allah, maka kita meninggalnya, wafatnya kita harum juga, masih utuh. Insyaallah, masih utuh lah. Nah, pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan. Mengapa Nabi Isa sudah wafat dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, hidup kembali? Sudah hidup kembali kan? Nah, kebanyakan mengapa orang-orang zaman dulu, Nasrani, Yahudi, dianggapnya Nabi Isa itu Tuhan, dianggapnya Tuhan. Nah, dianggapnya Tuhan, sebenarnya itu bukannya Tuhan, itu utusan Allah. Nah, Nabi bisa mati. Nah, utusan Allah bisa mati, yaitu Nabi Isa alaihissalam bisa mati. Contohnya kan Nabi Isa bisa mati, dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, hidup kembali, dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, hidup kembali. Nah, itulah Nabi Isa alaihissalam. Nah, sudah mati,
dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala lah, sudah wafat lah. Nah, wafatnya Nabi Isa alaihissalam dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala hidup kembali. Mengapa orang agama Nasrani Yahudi dianggapnya Tuhan zaman sekarang, nah dianggapnya Tuhan Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat. Sudah wafat. Sudah wafat, dihidupkan kembali, dibangkitkan hidup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya itu bukannya Tuhan, utusan Allah. Mengapa orang-orang zaman dulu Nasrani dan Yahudi dianggapnya Tuhan? Nah, dan sampai sekarang dianggapnya Tuhan. Misalnya Yahudi dan Nasrani dianggapnya Tuhan. Sebenarnya itu bukanlah Tuhan, itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulida wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, yang artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Nah, perkataan yang benar, aku jelaskan bahwa Nabi Isa-nya adalah utusan Allah. Utusan Allah bukanlah Tuhan. Mengapa orang Nasrani dan Yahudi dianggapnya Tuhan? Dianggapnya Tuhan, sebenarnya itu bukannya Tuhan. Perkataannya, perkataan Nabi Isa itu benar, bahwa Isa ini adalah hamba Allah, bukanlah Tuhan. Bukanlah Tuhan. Perkataannya benar. Perkataannya itu benar. Yang mereka melakukan kebenarannya, melakukan kebenaran sebagian kaumnya, sebagian kaumnya ada yang tidak percaya bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah, tidak percaya bahwa Nabi Isa itu utusan Allah, sebenarnya itu adalah utusan Allah. Tidak percaya sebagai utusan Allah. Sebagian ada yang dianggapnya Nabi Isa alaihissalam sebagai dianggapnya Tuhan. Itu Tuhan bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit dan lain-lainnya. Nah, itu sebenarnya menggigitnya Nabi Isa aja. Menggigitnya aja lantaran lewati malaikat. Menggigitnya Nabi Isa ini lantaran lewati malaikat Jibril, utusan Allah. Itu sebenarnya Nabi Isa ini cuma bisa mengapakan kitab-kitabnya saja, kitab Injil yang diapakannya, bukan ilmu kesaktian, bukan. Nabi Isa ini kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku bisakah menyembuhkan orang sakit, aku bisakah orang mati dari hidup. Padahal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengabulkan doanya. Mengapa sebagian orang-orang zaman dulu, orang Nasrani, Yahudi dianggapnya Tuhan? Sebenarnya sebagai umatnya lah, sebagai kaumnya, sebenarnya itu utusan Allah Subhanahu wa taala dianggap. Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah. Mereka meragukan kebenaran. Itulah Nabi Isa alaihissalam sebenarnya utusan Allah, bukanlah Tuhan. Sebagian umatnya meragukan kebenaran kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Jalika Isa ibnu Maryam qalal haqqil ladzi fi yamtarun, yang artinya itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka lakukan kebenarannya. Al-Quran surah Maryam ayat yang 32 sampai 34. Sadaqallahul azim. Minal kum taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.